Siapakah nabi ini dan bagaimana sejarahnya? Tidak ada seorang pun ulama muslim yang mampu menjelaskan sejak Al-Quran diturunkan. Kalau sekedar meraba-raba jawaban bahwa Nabi Khidir adalah teman Musa, sedangkan teman Musa yang paling terkenal adalah Yosua. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Shem Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Luar biasa. Yang pertama sekali saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kali ini saudaraku kita akan membahas mengenai Islamologi. Mari kita belajar Islamologi. Mereka sering menghina, menyerang, mengolok-ngolok iman kekristenan. Nah, bagaimana cara kita menjawab sehingga argumen mereka itu bisa dipatahkan? Dan tidak salahnya kita juga belajar mengenai Islamologi agar sesekali kita bisa membalikkan keadaan. Bisa bertanya jawab dengan mereka, saudaraku, mengenai iman mereka. Jangan mereka terus-terusan menanyakan iman kita. Sekali-sekali kita bertanya mengenai iman mereka. Nah, sudah benarkah iman mereka? Sudah tahukah siapa Tuhan yang mereka sembah? Bagaimana wujudnya Tuhan yang mereka sembah? Mari kita belajar Islamologi. Kali ini kita akan membahas mengenai nabi-nabi fiktif Al-Quran yang tidak ada dalam Alkitab. Sementara di satu sisi mereka wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Karena ini juga mereka yakini sebagai firman Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai dengan ayat 20, di situ dikatakan, Dia menyatakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan keputusan-keputusannya kepada Israel. Dia tidak pernah melakukan yang demikian kepada bangsa manapun, dan mereka pun tidak mengenal hukum-hukumnya. Haleluya, saudaraku. Mazmur 147 ayat 19 sampai dengan 20. Berikut adalah nabi-nabi fiktif Al-Quran yang tidak dikenal dalam Alkitab, yang tidak ada dalam Alkitab. Yang pertama, Nabi Khidir. Ini nabi yang sama sekali tidak ada namanya dalam Alkitab. Alkitab kita besar, saudaraku ya. Nama Nabi Khidir tidak pernah ada dalam Alkitab. Tidak pernah tertulis, terukir di dalam Alkitab. Siapakah nabi ini? Dan bagaimana sejarahnya? Tidak ada seorang pun ulama muslim yang mampu menjelaskan sejak Al-Quran diturunkan. Kalau sekedar meraba-raba jawaban bahwa Nabi Khidir adalah teman Musa, sedangkan teman Musa yang paling terkenal adalah Yosua. Namun Tuhannya, saudara kita umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak mengenal tokoh yang sangat hebat tersebut. Dan tidak ada satupun nama Nabi Khidir dalam sejarah Musa. Dari 5 kitab yang ditulis Musa, saudaraku, kenapa nama Khidir tidak ditulis? Itu tadi mengenai Nabi Khidir. Yang kedua, Nabi Hud. Hanya Al-Quran yang menceritakan Nabi Hud. Tapi siapa sesungguhnya Hud tidak dapat dijelaskan oleh para ulama tafsir. Yang ketiga, Nabi Syu'aib. Dia dikatakan sebagai mertua Musa. Nama ini jauh dengan sejarah Alkitab itu sendiri, saudaraku. Karena Syu'aib tidak ada namanya dalam Alkitab. Lalu dari mana nabi ini berkarya? Di Arabkah atau di Israel? Mungkin maksudnya Yitro. Samakah Syu'aib dengan Yitro? Yang keempat, Luqman. Dia memang bukan nabi, tapi dianggap sebagai seorang filsuf dengan nasihat yang luar biasa tentang tauhid. Mengesahkan Allah umat Islam dengan murni tanpa mencampurkannya dengan apapun. Termasuk tidak boleh mencium batu hitam seperti yang diperintahkan
oleh Muhammad kepada pengikutnya. Nama Nabi ini juga tidak ada dalam sejarah Alkitab. Mungkin ada beberapa kemiripan karena pengucapan Arab dengan Ibrani berbeda. Mungkin Yesaya, Elia atau Elisa. Tidak ada yang mampu menjelaskan secara tepat karena kisah yang saling bertentangan. Yang keenam, saudaraku, Nabi Zulkarnain. Juga sebuah nama yang tidak dikenal dalam sejarah Alkitab. Tapi semua sepakat bahwa para ulama menyebut nama Alexander the Great, Alexander Agung, sebagai Zulkarnain karena memakai mahkota bertanduk dua. Yang ketujuh, Nabi Ahmad. Ini juga nama yang dianggap pernah diramalkan oleh Yesua Hamasyah, bahwa Nabi ini diceritakan dalam Injil, tapi tidak ada satu ayat pun yang membenarkan ada nama Ahmad dalam perjanjian baru, apalagi perjanjian lama. Namun semua ulama muslim sepakat bahwa Ahmad adalah Muhammad. Jadi tidak nyambung dengan konteks. Yang kedelapan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang ke-25 yang dipercaya oleh saudara kita umat muslim sebagai Nabi dari Arab, sebagai penutup para Nabi, Khatimul Anbiya. Padahal sejak dunia ini diciptakan, belum pernah Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi mengirim utusan dari Arab. Jadi Elohim belum pernah mengirim Nabi selain yang ditulis dalam Alkitab. Dan ia juga tidak pernah berbuat demikian kepada bangsa manapun. Para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget dan juga para murtadin seluruh Indonesia. Saya tidak tahu persis bagaimana mengharmonisasikan nama-nama sejarah dari Al-Quran ini. Padahal Al-Quran meminta agar Muhammad memperhatikan Alkitab. Wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Di dalam Yunus 10 ayat 94 dikatakan, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah nama-nama nabi yang tidak tertulis dalam Alkitab. Apalagi isi pengajaran para nabi tidak ada yang dapat dipercaya. Karena apa yang ditulis dalam Al-Quran berbeda dengan pengajaran nabi yang tertulis dalam Alkitab. Menurut Muslim, Nabi Khidir ada yang menyebut Khidir, nama lengkapnya adalah Balia bin Malkan bin Falik bin Abir bin Shalik bin Arfakhshas bin Sam bin Nabinuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan simpulkan sendiri. Kiranya video singkat ini menjadi pengajaran bagi kita dan bisa membuka wawasan kita. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yesua Hamasyah, Berwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.